Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dengan NIM channel 31191025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan asosiasi antara faktor dan penyakit. Dimana untuk perhitungannya kita biasanya menggunakan tabel 2x2, di mana pada pada tabel ini dilihat positif sakit, ada tabel positif sakit dan negatif sakit, dan faktor pertama dan faktor kedua, di mana nilai A dia merupakan positif sakit dengan faktor pertama, dan nilai B dia merupakan negatif sakit dan faktor pertama. Untuk hasilnya nanti A ditambah B. Terus positif sakit dengan faktor kedua merupakan ditanda dengan C, dan negatif sakit dan faktor 2 ditanda dengan D. Adapun ini merupakan penjumlahan dari hasil faktor-faktor ini, dan ini merupakan totalnya. Terus N. Untuk rumus yang akan dipakai pada perhitungan ini, yang pertama kita menggunakan RR atau risk ratio, bisa juga disebut relative risk atau risiko relatif, di mana RR ini dia merupakan risiko penyakit pada kelompok yang terpapar per risiko penyakit pada kelompok yang tidak terpapar. Untuk penggunaan rumusnya dapat dilihat di layar. A per A tambah B dibagi C per C tambah D. Untuk yang rumus keduanya, kita pakai perhitungan OR atau odds radio, di mana dia merupakan rasio ganjil. Untuk perhitungannya, odds keganjilan penyakit pada kelompok yang terpapar dibagi dengan odds penyakit pada kelompok yang tidak terpapar, atau dapat dilihat dari rumusnya A per B per B per D, C per D, atau bisa juga A kali D per B kali C. Untuk rumus yang ketiga ini, AR, dia menggunakan dia merupakan risiko penyakit pada kelompok yang terpapar dikurangi dengan risiko penyakit pada kelompok yang tidak terpapar. Adapun untuk penggunaan rumusnya A per A tambah B dikurang C per C tambah D, dan V atau fraction atau attributable fraction, kita menggunakan rumus AR yang tadi di atas per risiko penyakit pada kelompok terpapar kali 100%. Nah, dengan rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk rumus yang selanjutnya dipakai par atau populasi attributable risk, di mana penggunaan rumus ini dapat dilihat risiko penyakit pada populasi dikurangi dengan risiko penyakit pada kelompok yang tidak terpapar. Untuk penggunaan rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. A tambah C per N dikurangi C per C tambah D. Untuk PAV-nya atau population attribute fraction, kita dapat menggunakan rumus par dibagi risiko penyakit pada populasi dikali 100%. Untuk penggunaan rumus dapat dilihat sebagai berikut. Untuk contoh kasusnya di sini kita menggunakan tabel faktor pemberian obat cacing terhadap penyakit helminthiasis. Dapat dilihat dari tabel. Untuk penyakit helminthiasis positif dan belum diberi obat cacing itu sebanyak 250 ekor. Untuk helminthiasis negatif dan yang belum diberi obat cacing sebanyak 150 ekor.
Sedangkan helminthiasis positif dan yang sudah diberi obat cacing itu sebanyak 100, sedangkan helminthiasis negatif dan yang sudah diberi obat cacing itu 50. Dengan total dapat dilihat berikut untuk perhitungan A per A tambah B, D per C tambah D, A tambah C per N ini digunakan untuk mempermudah nanti menggunakan rumus-rumus yang akan dipakai nantinya. Berdasarkan dari rumusnya telah didapatkan hasil-hasil berikut di mana RR 1,875 OR sebanyak 7,5 kali, AR 0,29 kali atau nanti dipersentasekan menjadi 29%, AF 0,004 per 0,52 dan PAF 0,82. Untuk RR atau reaksinya itu tadi didapatkan sebanyak 1,875, di mana hewan yang belum diberi obat cacing sebanyak 1,8 kali lebih berisiko mengalami helminthiasis dibanding yang sudah diberi obat cacing. OR atau odds rasionya tidak ditemukan 7,5. Jadi kejadian helminthiasis 7,5 kali lipat lebih besar pada hewan yang belum diberi obat cacing dibandingkan dengan hewan yang sudah diberikan obat cacing. Untuk AR atau attributable risk ditemukan 0,27, jadi sebanyak 0,27 atau 27 dari 100 populasi kasus helminthiasis pada hewan yang belum diberi obat cacing yang diatribusikan pada faktor obat cacing. Kesalahan. Untuk AR, AF atau terjadi kesalahan penulisan. AF atau attributable fraction di mana didapatkan 46,66%. Jadi sebanyak 46,66% terjadi peningkatan kasus helminthiasis pada hewan yang belum diberi obat cacing yang diatribusikan pada faktor hewan yang telah diberi obat cacing. Terjadi salah penulisan. Terus PAR atau population attributable risk di mana di sini kami dapatkan 52%. Jadi sebanyak 52% peningkatan kasus helminthiasis pada hewan yang belum diberi obat cacing yang diatribusikan pada hewan yang sudah diberikan obat cacing. Dan PAF atau population attributable fraction di mana 82%, di mana kita mendapatkan hasil 82%. Jadi sebanyak 82% terjadi peningkatan kasus helminthiasis pada hewan yang belum diberikan obat cacing yang diatribusikan pada hewan yang telah diberi obat cacing. Jadi dapat disimpulkan bahwa hewan yang belum diberi obat cacing lebih berisiko terkena helminthiasis dibandingkan hewan yang telah diberikan obat cacing. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan dalam presentasi ini, saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.